Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Napak Tilas, saya masih berada di Makbaroh Haji Thoyib. Di sini ternyata selain makbarohnya beliau, ada salah satu lagi situs yang konon dipercayai oleh masyarakat sekitar memberikan tuah atau karomah, terutama kaitannya dengan kejayaan diri seseorang, yaitu Sumur Kejayaan. Kita akan coba explore ya terkait dengan Sumur Kejayaan ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke Pak, boleh diceritakan terkait dengan Sumur Kejayaan ini? Nah ya, saya ini ya namanya itu Sumur Kejayaan, itu sejarahnya Pak Buyut Kamsi. Dia keturunan dari Banten katanya gitu kan ya. Itu bisa dibilang oke juga gitu kan. Nah itu ceritanya dia waktu sejarah dulu, waktu peperangan zamannya perjuangan Raja Galuh, hanya itu tongkat doang. Nanam tongkat, timbulnya alhamdulillah ada manfaatnya. Sekarang bisa dimanfaatkan sama warga desa Rajawangi, yaitu sumur, namanya Sumur Kejayaan. Itu sejarahnya Mbah Buyut Kamsi. Nah itu eranya kemungkinan sebelum Belanda masuk ya? Belumnya itu masih tahun, pokoknya di sebelumnya tahun 20 lah katanya gitu. Ini yang tahun 25 aja lahir nggak tahu ini udah ada sumur. Jadi dia udah nggak ada yang tahu Buyut Kamsi. Hanya sejarah turun temurun gitu. Dia yang udah meninggal cerita gitu. Jadi istilahnya dicangkok ya, kesininya hanya tahu sejarahnya aja. Oh, pitutur ya. Pitutur, nah beliau ya. Buyut Kamsi datang ke Rajawangi pun ada misi apa nggak tahu? Semuanya juga istilahnya pendatang ke sini itu ada yang dari Cirebon, dari Banten, yang hanya menyiarkan agama Islam. Cuma di sini masing-masing jurusan. Ada yang keilmuan, ada yang bidang istilahnya pertanian, ya seperti Buyut Bekel, dia megangnya penghijauan. Nah ini perikanan. Oh perikanan. Nah ada pengetahuan yaitu Pak Buyut Tangtu, dia pertama jadi di desa Rajawangi, ada yang di Nunuk, barunya di Blok Selasa. Pengetahuan ilmu itu mah itunya sejarahnya, itu mah dia yang ngatur-ngatur ilmu ya, dia yang punya sejarahnya itu. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam Sumur Kejayaan ini ya. Itu. Assalamualaikum. Ya. Oke sahabat Napak Tilas, kali ini kita sudah di komplek Sumur Kejayaan yang konon katanya ini peninggalan dari Mbah Buyut Kamsi. Nah, Mbah, boleh diceritakan terkait dengan Sumur Kejayaan ini? Biasanya orang yang datang ke sini meminta air di sini itu untuk apa aja nih, Mbah? Minta barokah, namanya juga ini istilahnya bisa dibilang sumur ajaib kan. Bekasnya istilahnya orang pintar, istilahnya orang yang nggak punya hikmahnya gitu. Jadi intinya yang mau nyepitan ke sini dulu. Sebelumnya ke Cirebon itu Kajang Bayi itu sini dulu. Kalau ini diloncat kadang-kadang ada masalah. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau sejarahnya gitu, jadi jangan meloncat ke ruhun kita dulu gitu. Ya itu makan hanya syariatnya gitu kan. Kita insya Allah. Ya, memang betul. Sepertinya kita misalnya ke kebuyutan, terusnya ke orang tua kita dulu nyekar baru ke sini. Nah sini terus ke Jabang Bayi gitu. Jadi memang patokannya adalah ke sini dulu baru ke Jabang Bayi. Nah sebelum sudahnya orang tua, kalau udah meninggal orang tua dulu, kita kalau mau hajatan apa, nah baru ke sini terus di sini terus ke Jabang Bayi.
Coba kalau misalnya nggak kesini dulu ke Jabang Bayu itu kadang-kadang ada kelainan gitu. Karuhun kita dulu di Memulai. Nah, misalnya punya ibu bapak udah meninggal, itu yang perlu duluan ke buyutan, ke sumur, nanti baru ke Jabang Bayu. Nah, ini batu masih alami, Oh, Mbak. ini batu masih. Ini nggak mau ditembok, cuma ininya aja ya. Sama anak-anak nggak apa-apa lah kalau atasnya, daripada kita duduk lah numpang di sini, istilahnya dikoreset gitu bilang apa ya. Jadi Jatuh, ya? ini masih alami batu yang sesakalanya Babu itu Kamsi ini. Nggak ada yang dirubah, nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurang. Malah kalau ada yang misalnya oleng tak apa dibetulin, diganjel tak apa caranya gitu. Jadi istilah nggak mau ditembok, dirapi-rapi kayak sekarang nggak mau dia. Nah, konon katanya air ini tidak pernah surut ya? Nggak pernah, malah lebih bagus nggak ada hujan, airnya bening, mata airnya. Iya, kalau musim hujan kadang-kadang sering ada remeng-remeng gitu, jadi ada gangguannya gitu. Kalau istilahnya musim kemarau, istilahnya ini bening terus tapi air matanya lebih banyak. Orang memanfaatkan air ini untuk apa aja nih? Untuk mandi atau untuk membasuh muka? Istilahnya intinya buat minum dulu. Oh, minum. Buat diminum. Ini jangan takut misalnya Ada kuman atau bakteri kepekan gitu. efek samping. Insya Allah di sini istilahnya namanya juga bukan bekas orang kita aja, nama itu sejarah dari nenek moyang kita yang orang suci gitu kan. Insya Allah minum di sini malah ada yang langsung mulutnya ke sini. Tapi nggak ada yang bilang sakit perut apa, alhamdulillah nggak ada. Jadi nanti diminum ya, habis itu dibuat mandi dikasih di Tuduhantu buat. Oh, kalau untuk basuh muka juga boleh? Boleh di sini, cuci muka boleh di sini gitu kan. Ya hakikatnya ya Gusti Allah yang ngijabah nentukan gitu kan. Kita nyari hati gitu, nyanya syariat itu. Oke, teman-teman, saya akan coba membasuh muka dengan air Kadikjayaan yang ada di Desa Rajawangi, Kecamatan Demandung. Airnya cukup seger ya, teman-teman, karena mungkin ini dari mata air yang ada di sini ya, Pak Juru Kunci, dan memang sangat bening airnya ya. Konon katanya kalau di musim kemarau malah lebih bening ya. Lebih bagus bening, ya? Malah air mata susunya munculnya lebih banyak. Dan ini konon batu-batunya masih tertata dari sejak zamannya dulu, jadi tidak ada perubahan kecuali yang memang di atasnya untuk keamanan ya, keamanan dari pengunjung. Ada cerita-cerita unik nggak sih Pak dengan sumur ini? Mungkin Bapak pernah dengar dari yang datang ke sini atau Bapak sendiri yang mengalami? Yang dia yang mengalami katanya ada belut putih gitu. Memang iya sih, ada di sini ada belut putih. Malah kita kalau mau mandi turun, penting adabnya dipakailah. Jangan pakai sempak aja seperti apa gitu kan. Lebih menghormati. Kita ke manusia biasa aja masa telanjang bulat kan nggak sopan kan. Apalagi ini kan nggak tahu kan ada di sini kan keruhun kita kan. Jadi saya ngarahkannya pakai kolor lah, kalau bisa kolornya segini. Apalagi kalau pakai sarung nggak apa-apa kalau niat mandi gitu kan. Ceritanya kalau kita nemu milik dililit itu lebih bagus. Dililit belut? Dililit kakinya? Putih kaki. Oh, oke. Itu lebih bagus itu.
ada milik gitu. Ada milik gitu. Ya. Nah biasanya kalau orang melakukan ritual tersebut di malam hari atau kapan aja, Pak Kuncen? Malam hari kalau niat ini resmi kita fokus. Kalau siang hari itu kecuali orang jauh kita ya belain lah, kalau orang jauh sih namanya juga dimaklumin orang jauh kan. Katanya Pak Kuncen ada yang dari apa bulan-bulan itu bulan Rajab apa satu rombongan ke sini ada alamat katanya suruh mandi di kolam situs di Rajawangi itu dekat Makbaro katanya dekatnya. Ya itu mana negara tamu kan, tapi nggak turun, saya pakai gayung aja gitu di sini. Ya saya layanin tapi jangan sampai turun kalau siang hari. Ini soalnya ini dipakai warga buat minum. Oh gitu. Ya kalau siang hari kan mencemarkan warga kan. Ya betul. Kalau malam kan resmi kan. Ya. Satu istilahnya kalau jam 12 ke situ nggak ada efek sampingnya ke rematik. Makanya saya diterapkannya dari jam 12 ke sana. 12 malam. Kalau mau mandi gitu kan. Soalnya kalau jam 12 ini takutnya barangkali ada yang efek sampingnya rematik apa gitu kan. Jadi keduanya masih rame warga, jadi kalau jam 12 itu kan udah sepi, situasi sepi, kita kalau mandi kan udah sehat, udah waktu itu udah sehat, jam 12 ke situ udah sehat kita, walaupun mau berapa jam juga mandi nggak ada kena efek samping rematik gitu ke badan kita gitu. Pak Kuncen, kalau orang yang datang ke sini memanfaatkan air ini, biasanya punya keluhan apa nih kebanyakan? Ya seperti ini mau nyunat, yang banyaknya mau nyunatin ke sini, biar anaknya tadinya nakal, hidup, istilahnya anteng, cepet sehat, sembuh gitu kan. Itu airnya mau disepitin besok tuh suruh diminum nanti sorenya mau tidur. Gitu kalau cuci muka mau udah sekali di sini gitu ya, alhamdulillah itu ya istilahnya faedahnya sumur ini, istilahnya air kedikjayaan tuh ya hakikatnya Gusti Allah yang nentukan. Kalau dianya benar-benar ada alamat gitu ya saya misalnya kena apa-apa gitu tapi suruh mandi di sini saya dilaksanakan mandi. Kalau misalnya nggak ada alamat itu harus ke medis, terkecuali udah nih kita ada musuh tapi supaya gimana nenteramkan, bukannya kita melawan musuh supaya adem gitu ngeluh gimana caranya kita memuntang Gusti Allah Ta'ala, ini air diminum aja sekeluarga harus diminum, cuma biar nggak kena barangkali ada masukan gangguan orang yang nggak lain-lain gitu ya yang nggak ditentukan itu yang nggak suka itulah saya ngarahkannya itu ya yang hakikatnya Gusti Allah yang menentukan gitu kan. Nah, keunikan dari sumur kedikjayaan ini apalagi Pak yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman sahabat Napak Tilas? Ya keunikannya ini memang istilahnya kita yang keluhan apa istilahnya buat usaha atau apa ya istilahnya insya Allah dihadarahi di sini istilahnya mudah-mudahan Gusti Allah nang tayungan kita ngajebah salahnya itu kan istilahnya kita ngahadarahi keruhun Desa Rajawangi yang ada berapa 6 titik lah semuanya dihadarahin di sini, terutama yang di sini Mbah Tajuh Thayyib sama Mbah Kamsi yang punya sejarah sumur ini gitu. Ya insya Allah apa keluhannya penting kita jalankan yang benar gitu. Pak Kuncen, di sini biasanya ada acara atau tradisi apa nih yang diselenggarakan? Di sini alhamdulillah udah 6 tahun di acara haul setiap Lebaran, seminggu dari Lebaran, tapi tergantung situasi masyarakat. Dulu memang
3 hari 4 hari kalau masyarakatnya banyak yang banyak kehajatan itu ini benturannya, ya saya minta diundurkan seminggu lewat. Waktu kemarin seminggu dari Lebaran Haji udah rutin, itu udah 6 kali alhamdulillah. Kiainya ya istilahnya kemarin itu dari Buntet. Dari Buntet. Iya. Udah 2 kali Kakak Abbas Samba Pak Kiai Abbas. Nah, haul itu biasanya caranya apa aja tuh? Ya secaranya masyarakat di sini kira-kira menarik, kasih bikin apa pawai gitu kan. Nah dari lingkungan masing-masing ada yang bikin tumpeng, ada bikin buah-buahan buat di sini, buat ada istilahnya kegiatan di sini itu tumpeng, bukan buat orang lain, buat semuanya. Alhamdulillah pada semangat, jadi dikasih apa istilah tiap RT masing-masing keunikan dia apa kira-kira menarik supaya dia dibilang istilahnya dipenten lah kalau sekolah gitu. Jadi ada arak-arakan ya? Ada arak-arakan ya. Ada arak-arakan sorenya, arak-arakan dulu habis maghrib menjelang isya dikasih hadroh sebelumnya mulai pengajian kiai, hadroh dulu, terus sambutan ya intinya Bapak Kuwu atau yang di sini melaksanakan kegiatan Pak Ustadz Apip itu yang intinya. Oke, sahabat Napak Tilas, sebagai rasa perwujudan kami untuk melestarikan budaya, kami kebetulan ada program namanya Bangga Pakai Ikat Kepala Nusantara. Nah, kami akan memberikan kenang-kenangan buat Pak Juru Kunci, yaitu Ikat Kepala Nusantara Napak Tilas. Ya, Pak Kuncen, saya mau berikan kenang-kenangan ikat kepala Napak Tilas. Ya, saya terima kasih yang ngasih ke saya ini, mudah-mudahan Gusti Allah Ta'ala yang ngebalasnya. Amin. Saya nggak bisa ngebalas kebaikan, hanya ngedoa yang Gusti Allah yang bisa ngebalas kebaikan. Oke, sahabat Napak Tilas, cukup sekian ya liputan kali ini di situs Sumur Kadijayaan ya. Kita akan coba eksplor situs-situs lainnya yang berada di Desa Rajawangi, Kecamatan Lemuning, Kabupaten Majalengka.